Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau memperbaiki kipas angin. Kebetulan ini ada dua ya, dan yang punyanya satu orang, jadi datangnya berbarengan. Yang satu merek Maspion, kakinya tidak dibawa. Kalau yang satu dibawa komplit ya, bawa ke sini. Itu dia mereknya Miyako. Sekarang kita pilah dulu ya, kita cari yang mudah dulu untuk dikerjakan. Caranya kita coba colokin dulu, coba kita hidupin dulu. Kita hidupkan yang Maspion dulu. Itu dia posisinya nomor 3, sudah tertekan nomor 3 speednya, dan ternyata dia masih mau berputar ya. Putarannya berat dan suaranya agak mendengung, tang seperti itu, dan anginnya pun tidak terlalu kencang ya. Kalau kita coba matikan, kita cabut colokannya, ternyata sisa putarannya masih ada ya. Artinya bushing dan asnya sebenarnya masih tidak macet ya, tapi entah kenapa kok berat. Nanti kita bongkar. Kemudian kita cek yang satunya ya. Yang satunya mereknya Miyako, kita coba. Ini sudah posisinya udah nomor 3, kita hidupkan. Ini mati sama sekali ya, tidak ada putaran, tidak ada getaran. Jadi kita kerjakan yang mudah dulu, yang Maspion dulu. Kita mulai dengan melepaskan semua ya, kita melepaskan baling-baling dan rangka-rangkanya. Sekarang sudah kita bongkar semua, dan terlihat kepalanya seperti ini ya, mesinnya. Ini kalau diputar sepertinya dia lancar, bukan sepertinya, dia memang lancar ya. Tapi kalau kita goyangkan ke atas dan ke bawah, atau ke kanan dan ke kiri ya, baru kelihatan penyakitnya ya. Jadi sebenarnya tidak tidak macet, tetapi oblak. Nah dia, jadi kerasa ada tek gitu. Jadi kalau nggak asnya ya bushingnya yang termakan. Jadinya salah satu atau dua-duanya yang termakan, sehingga longgar. Jadi kalau lancar bukan berarti pasti bagus ya. Putaran lancar tapi kayak gini jadinya ya malah putarannya malah tidak normal, tidak stabil, berat dan berdengung. Tapi malah kadang-kadang tidak mau berputar atau ngejam. Kalau ngejam dia menempel pada salah satu sisi, ke kiri atau ke kanan, tergantung dia posisinya sebelah mana pas dia nempel. Jadi pas pertama berputar dinyalakan, teng, macet di salah satu sisi, dan dia nggak mau berputar. Nah itu ngejam. Baiklah, kita bongkar dulu. Setelah kita buka bautnya semua, kita buka dulu tutup belakangnya. Kemudian kita tarik, karena ini cukup longgar ya, jadi tidak ada kemungkinan menggesek antara lilitan dan rotor. Jadi kita tarik dari sini. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, ternyata ini sudah grepes ini. Maksudnya sudah, kalau kita garuk seperti ini sudah ada lecet-lecet ya, asnya kena ini. Kalau yang belakang masih bagus ya, ini kita garuk-garuk seperti ini masih licin. Terus kita coba lihat bushingnya juga, pelan-pelan saja, jangan dipaksa, karena ini kabelnya sudah kaku dan ketas. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat, ternyata bushingnya juga lecet ya, jadi dua-duanya kena.
Untuk asnya sendiri sebaiknya kita ganti atau kita geser sedikit, masih bisa digeser sebenarnya ini. Kalau kita geser, kita pukul ini ke arah sana, kalau masih ada dapat yang halus. Terlalu lengket ya, maksudnya digeser sedikit, rotornya ke mundur sedikit supaya dia yang grepesnya jadi tidak langsung bersinggungan dengan bushing. Kita buka saja mikanya dulu, apakah masih ada sela ya untuk menggesernya. Ya, kalau kita perhatikan yang agak ke sini dia halus. Ini masih licin ya. Jadi kita buka saja ini. Udah ketas. Jadi pada patah ininya. Baling-baling untuk mengipasi dinamo. Nah, ini kita pertipis sedikit dan ini kita pertebal sedikit. Jadinya seperti ini. Ini kita ganti saja, tadi mau motong malah pecah dipotong. Jadi kita ganti yang lebih tipis. Kemudian jadinya seperti ini. Jadi ini yang kita garuk seperti ini kasar ya, grek nyangkut di kuku. Kalau ini halus, masih kinclong. Jadi ntar yang pertemuannya bushingnya dengan asnya ada di sini. Kemudian ini kebetulan ya masih bagus. Sebab kalau kita ganti set begini ya, ini beda dengan kipas yang biasa seperti kipas Cosmos. Ininya lebih kecil ujungnya, jadi tidak cocok. Sebab kalau kita ganti kebanyakan yang ininya rata ya, gedenya rata. Kalau ini lebih mengecil di ulirnya ini. Sekarang kita ganti bushingnya. Ini busanya sudah kering banget ya, sudah nggak ada olinya. Kita rendam aja dulu ke dalam oli biar awet nantinya. Ini kita ganti, dalamnya sudah grepes-grepes dan luka-luka. Ini gantinya kita pasang di sini, kita pasang olinya yang sudah bersimbah dengan oli, busanya yang sudah bersimbah dengan oli supaya awet dan tidak cepat macet lagi, tidak cepat aus, tidak cepat grepes. Kita kunci. Kita lempengin dulu ya, ini menceng ini. Nah, sambil kita tekan dari bawah ya supaya benar-benar ngunci. Dah, tinggal kita pasang seperti semula. Kita tambah ring satu ya, karena tadi yang depan lebih tipis, jadi kita tambah yang belakang supaya tadi gerakan
gerakan asnya tidak terlalu bisa maju mundur atau terlalu mundur atau terlalu maju. Ini ada jeda sekitar setengah senti ya, enggak sampai ya. Nah ini sudah cukup lah, tidak terlalu, sebab kalau terlalu maju mundur takut menggesek lilitan yang ada di samping-sampingnya yang sebelah depan ya, soalnya sebelah depan tadi menyempit. Ini sudah lancar, sekarang kita baut kembali. Dan ini sudah kita rakit dan diingatkan kembali ya bahwa di sini ada lubang kecil di sini. Ini sebenarnya buat masukin oli ya, pakai model yang seperti Singer Oil, dia ada moncongnya kecil, masukin saja, dipencet situ sebanyak mungkin. Sebenarnya ini jarang digunakan ya, tapi sebaiknya digunakan, sering-sering dikasih oli sebulan sekali supaya awet, kipas tidak cepat rusak. Sekarang kita rakit semua. Itu dia posisinya langsung bergerak kencang dan suaranya halus. Ini kebetulan tengok-tengoknya tertekan, jadi dia bodinya yang mulat-mulet. Jadi cukup sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.